Rasanya kayak nasi goreng tanpa garam. Yuk kita review film horor pesugihan bersekutu dengan iblis yang semalam aku tonton di bioskop. Seyuyur-yuyurnya, aku sama sekali nggak tertarik nonton film ini. Karena dari judulnya aja udah sangat biasa banget dan trailernya pun nggak terlalu nonjok. Dan cast-cast yang diperkenalkan juga FTV banget. Tapi melihat film ini disutradarai oleh Hani R. Saputra, orang yang sama yang bikin film Mirror tahun 2005. Ditambah lagi ada Nirina Zubir juga di sana. Sehingga aku pun punya sedikit harapan dari film ini. Yang aku harapkan semoga vibes film horor di Mirror 2005 bisa ada di film ini. Karena film Mirror 2005 itu asli itu salah satu film horor Indonesia terbaik yang pernah aku tonton. Dan setelah aku nonton film ini, keluar studio aku kayak, ini di mana bangsat? Tapi satu hal yang aku lupa adalah film Mirror itu tahun 2005 dan ini tahun 2023. Film ini mungkin akan sangat bagus kalau rilisnya di tahun 2005 juga. Karena everything, semua yang disajikan di film ini sangat standar dan biasa aja. Dan kalau di-compare antara Mirror 2005 dengan Pesugihan 2023, persis nggak ada perbedaan sama sekali. Iya, berhasil ciri khasnya dibawa, tapi nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Pesugihan ya pesugihan, salah satu keluarga bersekutu dengan iblis, mengharapkan kekayaan, harta, dan harus menumbalkan satu anggota keluarganya, yaitu si anak bungsu, Karin. Udah, sesimpel itu filmnya. Sepanjang film aku kayak... Dan kalau bicara hasil dari pesugihan mereka, aku lihat kehidupan mereka, kekayaan mereka, rata-rata sebagian besar orang pernah mengalami itu. Aku rasa sebagian orang yang benar-benar bekerja, yang benar-benar berusaha, bisa mendapatkan itu. Maksudnya, kekayaan mereka itu nggak lebih unggul dari yang lain gitu. Benar-benar orang kaya yang kita lihat sekarang ini. Jadi menurutku kekuatan pesugihannya itu nggak sebesar itu, sehingga harus, dan menurutku nggak worth it untuk menumbalkan anggota keluarga hanya untuk kekayaan yang seperti itu gitu. Paham nggak? Plot di film ini juga dipaksakan ada twist. Walaupun sama sekali nggak ada yang berhasil plot twistnya. Sebelum 10 menit film ini tayang, penonton udah di-spill nih endingnya kayak gimana. Dan sejak petunjuk itu dibocorkan, ya menit-menit setelahnya nggak penting lagi. Cuma sekedar dentuman jump scare dan penampakan hantu yang mukanya ketebalan make up. Efek editannya aku nggak tahu apakah ini CGI atau bukan. Itu terlihat sangat-sangat pahit. Apalagi adegan Karin di kelas yang kecekik gulungan kertas itu, aduh, bikin ginjal ngilu. Geli banget coy. Dan satu lagi adegan absurd di film ini ketika Dion dan Jefta malam-malam datang ke rumah Resika. Terus Resika bilang, yaudah yuk masuk dulu. Tapi mereka malah nutup pintu dan jalan keluar. Aku nggak tahu entah aku yang salah persepsi dengan struktur rumahnya atau gimana. Tapi ibu-ibu di belakang juga ada yang komplain. Lah, katanya masuk. Untuk jump scare juga, di film ini nggak ada power sama sekali. Tata letaknya dengan gampang tertebak. Terus sosok seram yang dimunculkan juga nggak serem. Efek suara yang terlalu keras bikin jumpscare ini jadi aneh, jadi nggak nyaman gitu untuk dilihat. Untuk acting, selain Nirina Zubir, semuanya standar, biasa aja. Aku kayak berasa nonton FTV, apalagi pas bagian kisah romansa Dion dan Resika. Itu bener-bener part atau bagian yang sangat nggak penting, nggak bermanfaat. Itu dibuang dari film pun filmnya nggak bakal berubah. Justru film ini akan lebih oke kalau nggak ada adegan romansa itu. Nggak penting banget sumpah. Tapi kalau menurut aku nih, peran-peran para cast ini nggak salah. Mereka udah berperan di tempatnya masing-masing, dengan karakter mereka masing-masing. Tapi untuk aku yang salah adalah tim direktornya. Maksudnya tuntutan mereka untuk para talent memainkan peran itu gitu. Nah dari apa yang kulihat, si Pak Sutradara Hani R. Saputra ini mencoba memasukkan beberapa plot twist di filmnya. Dan aku paling suka waktu adegan meeting di kantor. Tapi menurut aku, itulah yang menarik di film ini. Cuma adegan itu yang menarik. Ya menurut aku good job lah di bagian itu. Dan beberapa twist lain seperti penjahat sebenarnya di film ini, menurut aku udah gagal. Karena sejak awal film, kita dikasih lihat para pemeran ini menunjukkan gelagat yang aneh. Jadi kita udah bisa nebak nih, pasti ini nih orang jahatnya. Dan ternyata bener, memang itu penjahatnya. Jadi bener-bener nggak ada tipuan-tipuan lagi di film ini. Dari awal udah diperjelas, kamu harus bertingkah aneh karena kamu adalah penjahatnya. Mungkin akan lebih seru kalau misalnya dari awal kelihatannya ini nggak aneh nih orangnya, tiba-tiba di ending dialah penjahatnya. Kayak film Hidayah, itu bagus tuh. Dimana orang jahat sebenarnya itu dari awal bukanlah orang yang penting.
Jadi nggak akan ada yang nyangka kalau dialah penjahat sebenarnya. Nah, untuk klimaks film ini lumayan oke lah. Nggak terlalu garing, tapi nggak wah juga. Sosok hantu itu mending nggak usah ditampilin lah, mengganggu banget. Bikin film ini nggak horor sama sekali. Karena make up-nya yang udah ketebalan, dan sosoknya yang sangat kiowo. Ya menurut aku sih mending manfaatkan aja adegan berpedang dengan Chris, saling membunuh satu sama lain, biar filmnya lebih greget. Dan film ini juga gantung nih endingnya. Inti utama masalah dalam film ini adalah tentang si anak bungsu yang dia ditempeli oleh jin. Dan sepanjang film kita diperlihatkan usaha si kakak dan si ibunya untuk mengobati adiknya. Tapi apa? Ending film ini justru berfokus pada si kakak yang minggat dari rumah karena dia menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Terus dia packing barang masuk koper dengan baju tidur, pengen minggat dari rumah. Terus berdramalah dengan si adik, nangis-nangis bareng karena adiknya ditinggalkan. Jadi bener-bener penampakan kayak Gen Z yang kabur karena dimarahi bapaknya, karena dilarang jalan sama Mario Dandi. Siapa tuh? Nah, gimana ending si adik yang ditempeli jin ini nggak jelas, nggak ada penyelesaiannya. Yang aku tahu sih endingnya itu bukan si adik ini penyelesaiannya, tapi si bapak. Nah, gimana kondisi adiknya terakhir? Seingatku belum lepas nih si jinnya. Aku nggak tahu apakah ini sengaja dibuat supaya ada film seri keduanya, atau memang filmnya cuma ini aja tapi mereka kelupaan endingnya, aku nggak tahu juga. Tapi ya gitulah, endingnya gantung. So, pada intinya, aku pribadi merasa film ini nggak ada sensasi, nggak ada experience nontonnya. Jadi film ini adik kakak lah sama Tasbih Kosong. Rate dari aku 3/10. Kalau teman-teman ada yang mau nonton, ya silahkan, aku nggak larang. Tapi saran aku sih, mending film yang lain aja ditonton. Dan untuk teman-teman yang udah nonton film ini, gimana pendapat kalian? Tinggalkan komentar di kolom komen.